Sekarang saudara-saudara, kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan. Karena itu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah yang baik, kini kami bersiap diri untuk menerima firman-Mu. Oleh karena itu, kirimkanlah Roh Kudus agar memampukan kami untuk mengerti rahasia kehendak-Mu di tengah kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita hari ini terdiri dari 4 bacaan leksionari, masing-masing Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47, Mazmur 23, 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan ayat 23, dan Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Injil Yohanes inilah yang akan saya baca. Yohanes 10 ayat 1 sampai 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti mereka, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memperhatikannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan kambing di negara kita, domba-domba di Palestina mengenal suara gembalanya. Ia bisa membedakan mana gembalanya dan mana yang bukan gembalanya. Mari kita saksikan video berikut ini. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika.
Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. You see how it flies. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. I can't believe the way they were coming. Nah, dari tayangan video tadi, saya mengambil video itu dari laman YouTube, menjadi lebih mudah bagi kita untuk memiliki gambaran akan hubungan antara domba dengan gembalanya. Hubungan antara domba dengan gembala bukanlah sekedar hubungan kepemilikan saja, tetapi ada hubungan personal yang meliputi banyak hal. Ada semacam ikatan batin antara domba dengan gembalanya. Di Israel, saudara-saudara, amat sangat banyak gembala dengan model pekerjaan mereka masing-masing. Ada yang oleh Tuhan Yesus digambarkan berperilaku seperti seorang pencuri dan perampok. Mereka ini bekerja untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka mengeksploitasi domba-domba mereka untuk menggemukkan diri sendiri. Ada juga yang berperilaku sebagai gembala upahan. Mereka akan segera lari meninggalkan kawanan dombanya apabila datang bahaya yang mengancam jiwanya. Mereka hanya mencintai dan mengasihi dirinya sendiri. Oleh karena itu, dengan mudahnya mereka lari meninggalkan domba-domba. Ada juga gembala yang mati ketika melindungi kawanan domba dari serangan, katakanlah beruang atau singa. Mereka terpaksa mati. Mati secara terpaksa. Bukan karena sengaja memberikan nyawanya bagi domba-domba itu. Mereka semua itu dalam berbagai modelnya belum bisa disebut sebagai gembala yang baik. Tuhan Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai gembala yang baik sebab dia bukan hanya rela mati atau terpaksa mati, tetapi dengan sengaja mati bagi domba-dombanya. Firman-Nya dalam ayat ke-11, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Adakah saudara-saudara hal yang lebih menenangkan dan menenteramkan bagi domba selain memiliki seorang gembala yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya? Sebab itulah surat 1 Petrus pasal 2 ayat 19 dan 25, nanti saudara-saudara bisa membacanya sendiri, menguatkan jemaat untuk tetap memiliki pengharapan yang kokoh dan teguh, bahkan saat menghadapi penderitaan dan penganiayaan yang berat sekalipun. Pada saat surat 1 Petrus ini ditulis, saudara-saudara, jemaat sedang menghadapi tekanan dan ancaman yang sangat besar dari dunia di sekitarnya. Beberapa domba-domba Kristus yang merasa ketakutan mulai lari dari persekutuan mereka. Nah, pada saat seperti ini surat 1 Petrus hadir dengan seruan
agar jemaat tetap mengarahkan pandang iman mereka kepada Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik. Ialah yang telah menderita hingga mati oleh karena dosa-dosa kita. Karya pastoral melalui surat 1 Petrus itu menghasilkan buahnya saat beberapa yang sempat lari dari persekutuan jemaat kembali lagi kepada persekutuan jemaat Kristus. Maka kata 1 Petrus 2 ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Dulu mereka keluar, pergi. Sekarang mereka kembali masuk. Bagaimana mungkin mereka dapat masuk kembali karena mereka sudah keluar, sudah pergi? Sebab Yesus Kristus menyebutnya dialah yang menjadi pintu. Kata Alkitab tadi, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Yesus menyebut dirinya sebagai pintu, sebagai jalan masuk dan keluar, sebagai jalan masuk kepada Bapa. Tidak mudah bagi seekor domba untuk menemukan pintu, kecuali dia benar-benar mengenal lingkungannya. Sekarang lihatlah video kita ini. Nah, video tadi saudara-saudara menggambarkan kawanan domba yang lain tidak akan mengenal pintu. Tapi kawanan domba yang memang tinggal di dalam kandang yang benar, dia akan tahu kemana dia harus lari ketika ada bahaya yang mengancam mereka. Mereka lari ke pintu karena mereka tahu pintu. Mereka kenal pintunya. Mereka tahu siapa yang bisa menjadi tempat bagi mereka untuk menyelamatkan diri mereka. Kawanan domba Kristus yang mengenal baik gembalanya, gembala yang baik itu, ya juga akan mengenal Kristus sebagai tempat yang tepat untuk datang saat ada persoalan yang menghempit mereka. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dikatakan bahwa jemaat sebenarnya juga menjalani atau hidup di bawah tekanan yang berat. Dunia di sekitarnya terus menggencet mereka dan menolak mereka. Tetapi itu tidak menjadikan mereka putus asa dan hilang harap. Mereka tahu kemana mereka harus datang, kepada pintu itu. Pintu yang menyediakan kelepasan bagi mereka.
Karena itu jemaat digambarkan dalam Kisah Para Rasul 2 itu tetap menjalani kehidupan persekutuan yang indah, sekalipun mereka juga tetap berada di bawah tekanan dan penolakan oleh dunia di sekitar mereka. Setiap hari mereka berkumpul, setiap hari mereka memecah roti secara bergiliran di rumah-rumah mereka. Mereka saling mengasihi sebagai bukti penghayatan iman mereka dan pengenalan serta kedekatan dan keakraban mereka kepada Sang Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Sebab sesungguhnya kasih di antara sesama anggota jemaat adalah satu-satunya bukti iman kita kepada Sang Gembala yang baik. Sebaliknya lemahnya kasih kepada sesama dalam jemaat adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa iman kita pun lemah. Jadi setiap kita bisa mengukur sendiri seberapa kekuatan iman kita dengan mempertanyakan kepada diri sendiri apakah kita benar-benar mengasihi persekutuan jemaat Tuhan ini atau tidak. Iman yang kuat pada Kristus itu bahkan mampu menembus tembok-tembok gereja. Mereka tidak saja saling mengasihi kepada sesama warga jemaat, tetapi juga kepada masyarakat di luar persekutuan mereka. Maka saudara-saudara, dalam situasi hidup kita sekarang, mungkin kita juga merasakan ketegangan atau oleh ancaman yang menekan. COVID-19 yang belum bisa diatasi dengan baik adalah salah satu yang bisa membuat kita merasa seperti kawanan domba yang sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi janganlah membuat iman kita menjadi lemah. Tetap bangun persekutuan dengan cara yang baru. Teknologi bisa membantu kita untuk itu. Teruslah mengarahkan pandang kepada Kristus dan dengarkanlah suara Sang Gembala yang baik itu. Maka pasti kita mengalami ketenangan jiwa. Jadikan dan buktikan bahwa justru dalam situasi yang penuh dengan tekanan ini, kasih Kristus terus bertumbuh di dalam diri kita, dan kita dimampukannya untuk merefleksikan kasih-Nya itu dalam karya kasih kepada sesama kita. Jangan berputus asa apapun masalah kita. Bila keterbatasan ini membuat kita merasa belum mampu mengasihi dengan baik, Sang Gembala mengenal kita. Kalau Dia mengenal, maka Dia tahu bukan saja kekuatan dan kehebatan kita, tetapi juga kelemahan kita. Ia pasti akan melengkapi dan memampukan kita. Amin.